Yang saya hormati Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai keluarga besar TNI, para menteri koordinator Kabinet Merah Putih yang hadir, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Saudara Sugiono. Ini Mas Agus Harimurti Yudhoyono dan Saudara Sugiono ini purnawirawan remaja. Ada wartawan, jadi nggak boleh terlalu banyak joke ya. Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Menteri Agama Kiai Haji Profesor Nazaruddin Umar, Menteri Transmigrasi Saudara Iftitah Sulaiman, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Saudara Rahmat Pambudi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet RI Letnan Kolonel Infanteri Teddy Indra Wijaya, belum purnawirawan, Kepala Badan Intelijen Negara Letnan Jenderal TNI Purnawirawan M. Herindra, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, beserta para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Penasehat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Presiden RI Letnan Jenderal TNI Purnawirawan AM Putranto, dan para Purnawirawan Bintang 4 yang hadir, Jenderal TNI Purnawirawan Hendro Priyono, Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumilar, Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo, Jenderal TNI Endiartono Sutarto, Jenderal TNI Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Budiman, Jenderal TNI Purnawirawan Mulyono, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Marsikal TNI Purnawirawan Yuyuk Sutisna, Marsikal TNI Purnawirawan Herman Prayitno, Marsikal TNI Purnawirawan Imam Sufaat, Marsikal TNI Purnawirawan Ida Bagus Putu Dunia, Laksamana TNI Purnawirawan Ahmad Sucipto, Laksamana TNI Purnawirawan Marsetio, Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi, Laksamana TNI Purnawirawan Siwi Sukma Aji, Jenderal Polisi Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Polisi Purnawirawan Sutanto, Jenderal Polisi Purnawirawan Timur Pradopo, Jenderal Polisi Purnawirawan Sutarman, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ludwig Friedrich Paulus, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI Purnawirawan Didit Herdiawan Asyaf, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Mayor TNI Purnawirawan Osi Darmawan. Yang saya hormati, saya muliakan, dan saya banggakan saudara-saudara para pimpinan dan pengurus PPAD Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Laut, Purnawirawan
TNI Angkatan Udara yang saya hormati, sebagai punawirawan dari segi kedinasan benar kita sudah menyerahkan kepada generasi selanjutnya. Tapi sebagai patriot, sebagai warga negara, kalau kita masih punya kemampuan, kalau kita masih punya semangat, kalau kita masih punya sesuatu yang bisa kita sumbangkan kepada negara dan bangsa, ya kita harus menyumbang apa yang kita bisa sumbangkan. Karena itu saudara-saudara, kita hargai semua sikap, semua pendapat, tapi tentunya kita harus belajar dari sejarah. Kita harus lihat kenyataan yang sedang berlaku. Bahwa di dunia ini sekarang ya, hanya yang kuat yang survive. Ini fakta dan kenyataan. Negara-negara yang tidak kuat punah. Kenapa dia punah? Dia tidak mampu bertahan. Kenapa dia tidak mampu bertahan? Karena dia tidak bisa mengamankan sumber-sumber kekayaan dia sendiri. Kalau suatu bangsa tidak bisa menguasai sumber kekayaan sendiri, bangsa itu miskin. Sangat sederhana. Saudara-saudara sekalian. Dan kita harus mengerti, mantan prajurit-prajurit ini harus mengerti. Perang kita tidak inginkan. Perang dahsyat. Tapi kadang-kadang kita dipaksa untuk perang. Kita dipaksa. Kalau kita tidak berani ambil keputusan untuk perang, tidak kita merdeka. Karena Belanda tidak mau memberi kemerdekaan kepada kita. Sama sekarang. Kita lihat apa yang terjadi di dunia ini. Ya. Yang kuat akan memaksa yang lemah. Karena itu saudara-saudara, saya sampaikan di mana-mana, kita harus sadar bahwa Indonesia selalu akan diganggu dan sedang diganggu. Kita tidak mau ganggu bangsa lain, tapi bangsa lain mengganggu kita. Kenapa? Karena kita kaya. Kita punya nikel terbesar di dunia. Kita punya boksit ke-6 terbesar di dunia. Kelapa sawit kita terbesar di dunia. Jangan kita anggap enteng kelapa sawit. Kelapa sawit sekarang sudah menjadi komoditas kritis, strategis. Setiap saya kemana, negara-negara mana, mereka minta, yang mulia, tolong kelapa sawit Indonesia kalau bisa prioritas kepada kami. Mesir, Pakistan, India, bahkan Eropa. Ternyata dari kelapa sawit ada 65 atau 67 produk. Di antaranya kita bisa bikin BBM dari kelapa sawit. Negara kita sesungguhnya tidak perlu import BBM sama sekali dari manapun. Dan kita harus tahu, kita import BBM hampir 40 miliar dolar satu tahun. Padahal kita sebenarnya tidak perlu import. Dan saya dalam pemerintahan yang saya pimpin, saya bertekad bahwa Indonesia dalam 5 tahun akan datang harus swasembada BBM, harus swasembada energi. Dan nanti ada yang bertanya, apa bisa? Gitu. Harus bisa. Nah ini semangat yang ditanamkan oleh Angkatan 45, semangat tidak mengenal menyerah,
harus bisa. Merdeka atau mati. Berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak mau jadi kacungnya bangsa lain. Kalau yang mau silakan, saya tidak mau. Ini salah pembina-pembina saya yang mendidik saya seperti ini. Salah Pak Tri, salah Pak Luhut, Pak Hendro, Pak Agum. Ini abang-abang yang beri contoh, yang menanamkan kepada kita semangat itu. Jadi kalau Prabowo sekarang seperti ini, jangan salahkan Prabowo, salahkan Pak Tri, Pak Hendro, Pak Luhut, Pak Wiranto. Iya kan? Loh, ini bapak-bapak didik saya seperti ini, ya apa boleh buat. Saya tidak mau tunduk kepada bangsa manapun. Kekayaan Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia. Dan Angkatan 45 telah memberi senjata pamungkas yang luar biasa, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Perlu saya tayangkan pasalnya? Baik, saya kira waktu sudah habis. Ya, sebelum saya diusir, saya tutup dengan satu slide. Saudara-saudara, salah satu program kita nanti adalah saya akan membangun minimal 100 sekolah berasrama. Sekolah berasrama ini biasanya di setiap negara sekolah berasrama itu adalah untuk yang terpinter. Itu tetap kita lakukan. Tapi saya akan bangun minimal 100 tiap tahun sekolah berasrama untuk keluarga yang paling tidak mampu. Karena saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak perlu harus jadi tukang becak. Kalau bapaknya susah, tidak punya penghasilan yang cukup, anaknya tidak boleh terus. Untuk itu tidak ada jalan lain. Kita harus berani. Siapa berani menang. Berani benar berhasil. Berani dulu, baru benar. Setelah berani benar, baru berhasil. Harus berani dulu. Ya. Kalau nggak berani, kita nggak bisa dapat apa-apa. Jadi, ini konsepnya sedang dikerjakan. Insya Allah bulan Juli kita buka mungkin 53-55 kampus pertama. Nah, sekarang sudah mulai seleksi murid. Syaratnya harus dari keluarga yang benar-benar tidak mampu. Dan salah satu teknik mereka, Kementerian Sosial, PAN-RB dan Badan Pusat Statistik, BPS, karena mereka yang punya data, adalah mencek rumah tinggal keluarga tersebut. Saya minta ditayangkan ada berapa calon peserta. Bisa kelihatan? Jadi ini, saudara-saudara, kalau Anda perhatikan, ini profil calon yang akan masuk jadi peserta didik